Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risa Nur Laila. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan juga perubahan wujud benda. Materi kali ini akan saya sampaikan melalui teman permainan wujud benda. Selamat datang di teman permainan perubahan wujud benda. Materi kali ini diperuntukkan bagi siswa sekolah dasar kelas 5 pada tema 7 subtema 3. Sebelum kita masuk ke materinya lebih lanjut, di sini saya akan membacakan isi dari PowerPoint-nya. Yang pertama ada petunjuk penggunaan, kemudian yang kedua ada tujuan pembelajaran, yang ketiga ada materi pembelajaran, yang keempat ada soal dan kuis, dan yang kelima ada profil pengembang. Nah, mari kita mulai dengan mengklik tombol Start. Nah, untuk petunjuk penggunaannya di sini ada yang pertama, anak-anak harus didampingi oleh orang tua saat melakukan pembelajaran. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran ini diperuntukkan bagi siswa sekolah dasar. Dan yang ketiga, materi ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh kalor terhadap suhu dan perubahan wujud benda yang ada di kelas 5 tema 7 subtema 3. Kemudian di sini ada tombol-tombol yang dapat digunakan. Yang pertama, ada tombol yang bergambar rumah. Nah, tombol ini adalah tombol untuk kembali ke home atau ke menu utama. Kemudian ada panah yang mengarah ke arah kanan. Nah, ini adalah tombol untuk next atau ke halaman selanjutnya. Dan tombol yang mengarah ke arah kiri ini adalah tombol untuk back atau kembali. Nah, di sini contohnya kita akan next ke halaman yang selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menyebutkan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda. Kita next. Nah, kita mulai ke materinya. Nah, materi di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah materi mengenai perubahan suhu benda akibat kalor, dan yang kedua, materi mengenai perubahan wujud benda akibat kalor. Nah, sebelum kita lebih jauh memasuki materinya, di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Nah, jika kamu ingin membuat minuman teh hangat, kira-kira apa yang akan kamu lakukan terlebih dahulu? Ya, tentunya kita akan memasak airnya. Nah, kira-kira dari mana panas yang digunakan untuk memasak air tersebut berasal? Betul, dari api kompor. Nah, api kompor ini merupakan salah satu contoh sumber panas. Nah, ketika kita akan memasak air, tentunya lama-kelamaan air yang asalnya dingin akan menjadi mendidih atau akan menjadi panas. Nah, itu terjadi karena adanya perpindahan energi panas dari yang bersuhu lebih tinggi, yaitu dari api, kepada benda yang suhunya lebih rendah, yaitu air. Nah, perpindahan energi dari benda yang bersuhu tinggi atau api ke benda yang bersuhu lebih rendah atau air, ini disebut dengan kalor. Nah, setelah kita mengetahui tadi tentang kalor, di sini ada contoh perubahan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. Nah, benda yang menerima panas ini akan menyebabkan peningkatan suhu. Tadi ya, air yang menerima panas dari kompor atau dari api, maka akan mengalami peningkatan suhu. Sedangkan benda yang melepaskan panas akan mengakibatkan penurunan suhu. Nah, di sini ada contoh percobaannya. Di sini ada dua buah gelas ukur. Ini ada gelas A dan ini ada gelas B. Nah, gelas A ini berisi air dari es yang mencair. Kemudian di sini juga ada termometer, sedangkan di gelas B di sini ada air yang dipanaskan menggunakan sumber panas, yaitu lilin atau korek ya. Nah, ketika termometer dicelupkan ke dalam
air dari es yang mencair, maka akan menunjukkan misalnya minus 3 derajat. Nah, sedangkan ketika termometer dimasukkan ke dalam air yang mendidih, maka akan menunjukkan angka misalnya 30 derajat. Nah, derajat dari panas atau dinginnya suatu benda ini disebut dengan suhu. Oke, kita next. Nah, untuk mengetahui lebih jauh mengenai materi tersebut, maka kita dapat melakukan sebuah percobaan. Nah, percobaan tersebut dapat dilakukan dengan cara menyiapkan, yaitu yang pertama, 2 buah gelas ukur yang seperti ini, kemudian 2 buah termometer, kemudian yang ketiga ada lilin atau sumber panas, yang keempat ada es batu atau es yang telah mencair, dan yang kelima ada tabel pengamatan. Nah, nantinya siswa diminta untuk mengamati kira-kira apakah terdapat perbedaan antara termometer yang dicelupkan ke dalam air es dengan termometer yang dicelupkan ke dalam air yang mendidih. Nah, kira-kira apa perbedaannya? Oke. Nah, sekarang ke materi yang selanjutnya, yaitu materi mengenai pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Nah, seperti yang kita ketahui atau seperti yang telah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya atau pada kelas sebelumnya, bahwa benda ini dikategorikan menjadi 3, yaitu ada benda padat, benda cair, dan juga gas. Nah, ini contohnya. Oke, kita next. Nah, meskipun terdapat 3 wujud benda tadi, namun ketiganya dapat mengalami perubahan wujud benda dengan cara yang tentunya berbeda-beda. Nah, seperti apa caranya? Kita langsung ke halaman yang selanjutnya. Nah, sebelum kita mengetahui caranya, kita harus tahu dulu apa itu perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda adalah suatu proses berubahnya wujud suatu benda menjadi wujud benda yang lain. Nah, perubahan wujud benda dapat terjadi karena adanya peristiwa penyerapan dan perpasan energi kalor yang biasanya terjadi akibat adanya pemanasan atau pendinginan. Nah, terdapat 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu yang pertama ada mencair, kemudian yang kedua ada membeku, yang ketiga ada menguap, yang keempat ada mengkristal, yang kelima ada mengembun, dan yang keenam ada menyublim. Oke, kita ke yang pertama, yaitu mencair. Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Nah, dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah, contohnya di sini, tadi kan dari padat menjadi cair. Nah, di sini contohnya ada es batu ya. Nah, di sini es batu merupakan benda padat karena dapat dipegang dan juga dapat dihitung gitu ya, volume dan ukurannya. Nah, ketika es batu tersebut diberikan energi panas, maka es batu tersebut akan berubah menjadi cair. Sama halnya seperti mentega. Nah, sebelumnya mentega merupakan benda padat atau zat padat ya. Nah, ketika mentega tersebut dipanaskan, maka mentega akan meleleh atau mencair. Kemudian di sini ada lilin. Lilin juga sebelumnya merupakan benda padat, tetapi ketika kita nyalakan sumbunya dan kita berikan energi panas yaitu api gitu ya, maka lilin tersebut akan mencair dan akan menyusut gitu. Oke, kita ke halaman yang selanjutnya. Di sini ada membeku. Nah, membeku merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Kalau tadi dari padat menjadi cair, kalau sekarang dari cair menjadi padat. Nah, dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Nah, contohnya nih, di sini ada zat cairnya yaitu berupa air. Nah, ketika air ini dimasukkan ke dalam kulkas atau ke dalam freezer, maka air tersebut akan melepaskan energi panas yang dimilikinya sehingga menyebabkan
air tersebut berubah menjadi es. Sama halnya seperti lilin yang asalnya berbentuk cair, kemudian ketika dibekukan maka akan menjadi benda yang padat. Selanjutnya ada menguap. Nah, menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah, dari cair nih, contohnya ketika tadi kita akan membuat sebuah teh hangat, kita akan memasak air terlebih dahulu. Nah, ketika air tersebut dimasak, diberikan energi panas, maka air tersebut akan berubah menjadi uap. Tetapi tidak semuanya gitu ya, hanya beberapa saja. Nah, di sini uap ini menjadi gas. Nah, ini merupakan contoh peristiwa dari menguap. Kemudian juga sama halnya seperti kita menjemur pakaian. Nah, pakaian yang basah ketika kita jemur di bawah teriknya sinar matahari, maka pakaian tersebut akan kering. Itu disebabkan karena panas matahari yang menyebabkan air yang ada di dalam pakaian tersebut menguap. Sama halnya ketika kita menyemprotkan parfum. Kemudian di sini ada mengkristal. Nah, mengkristal merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contohnya nih, ketika kita tahu bahwa di kutub utara itu merupakan daerah yang bersalju ya. Nah, ini disebabkan karena udara atau gas yang ada di daerah tersebut diubah melepaskan energi panasnya, sehingga udara tersebut berubah menjadi benda padat berupa kristal atau es gitu ya. Sama halnya seperti freezer juga. Ketika gas yang diubah menjadi es atau salju, maka disebut dengan mengkristal. Nah, kemudian ada mengembun. Mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, contohnya, ketika kita di daerah pegunungan gitu ya, kita merasakan hawa yang sangat dingin. Nah, itu disebabkan karena udaranya yang dingin. Nah, karena dinginnya, maka udara tersebut melepaskan energi panasnya, sehingga gas yang asalnya udara itu atau gas itu hangat harusnya, karena dia melepaskan energi panasnya, maka menjadi cair. Sehingga kita bisa lihat di daerah pegunungan misalnya, terdapat tanaman-tanaman yang seperti ada airnya, atau di kaca-kaca penduduk itu ada embunnya gitu ya. Nah, selanjutnya ada menyublim. Nah, menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Nah, dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Nah, contohnya di sini ada kapur barus dan juga kamper gitu ya. Nah, di sini kapur barus yaitu berbentuk benda padat, tetapi dia dapat mengeluarkan harum atau seperti gas gitu ya. Kemudian juga kamper. Contohnya ketika kita memasukkan kamper ke dalam lemari, maka kamper itu akan mengeluarkan aroma atau harum gitu ya. Itu disebabkan karena energi panas yang ada di dalam ruangan tersebut, sehingga kamper tersebut dapat mengeluarkan harum. Nah, jadi dari benda padat menjadi gas. Nah, selanjutnya di sini ada skema dari perubahan wujud benda. Nah, di sini ada benda padat berupa es krim, kemudian di sini ada gas, dan di sini ada benda cair ya. Nah, di sini skemanya contohnya, misalkan dari benda cair berubah menjadi benda padat, itu disebut dengan membeku. Kemudian jika dari benda padat berubah menjadi cair, itu dinamakan dengan mencair. Nah, benda cair mengalami perubahan menjadi gas disebut dengan menguap, sedangkan benda gas berubah menjadi
benda cair disebut dengan mengembun. Kemudian, benda gas berubah menjadi benda padat disebut dengan mengkristal, sedangkan benda padat berubah menjadi gas disebut dengan menyublim. Nah, selanjutnya di sini ada soal dan kuis. Nah, soal yang pertama. Di sini bisa kita lihat bahwa ada gunung es gitu ya, yang biasanya ada di kutub utara. Nah, peristiwa di atas merupakan salah satu contoh peristiwa perubahan wujud. Perubahan wujud benda yaitu A. Mencair, B. Mendingin, C. Mengkristal, atau D. Membeku. Ayo. Nah, betul, yaitu C. Mengkristal. Oke, kita ke soal yang selanjutnya. Nah, di sini Ibu Andi menjemur pakaian anak-anaknya setelah berenang. Nah, setelah beberapa saat, pakaian tersebut kering. Nah, perubahan wujud yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah A. Menguap, B. Menyublim, C. Mengembun, atau D. Meleleh. Kira-kira apa ya? Yap, betul. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika kita menjemur pakaian, pakaian yang asalnya basah karena ada airnya akan menguap karena ada sinar matahari atau energi panas, maka akan menyebabkan A. Menguap. Betul. Nah, soal nomor 3. Di sini ada sebuah gelas ukur, kemudian ada 3 buah termometer, ada termometer A, B, dan C, dan sebuah sumber panas yaitu lilin. Nah, pertanyaannya, Ali sedang mengamati sebuah termometer yang dicelupkan pada air yang sedang dipanaskan dengan posisi yang berbeda-beda. Nah, di sini posisinya ada A di bawah, kemudian B di tengah, dan C di atas. Nah, setelah dilakukan percobaan, ternyata suhu pada tiap termometer berbeda-beda. Nah, peristiwa tersebut menunjukkan peristiwa apa ya? A. Penyusutan karena suhu naik, B. Perpindahan dingin karena suhu turun, C. Perpindahan panas karena suhu naik, atau D. Pemuaian karena suhu turun. Nah, karena di sini ada 3 termometer, kemudian suhunya berbeda-beda. Contohnya di sini misalkan 10 derajat, di sini 5 derajat, di sini masih 0 derajat. Nah, karena adanya perbedaan suhu ini disebut dengan perpindahan panas karena suhu yang naik. Jawabannya adalah C. Oke, soal selanjutnya di sini ada Almira meletakkan kamper di dalam lemari bajunya. Setelah beberapa saat, baju yang terdapat di dalam lemari Almira menjadi harum. Nah, perubahan wujud yang terjadi pada kamper tersebut adalah A. Menguap, B. Mengembun, C. Menyublim, D. Mencair. Betul, C. Menyublim, karena benda yang asalnya padat atau kamper yang asalnya padat berubah menjadi gas atau menjadi harum gitu ya, menjadi pengharum baju atau suatu ruangan. Nah, soal yang terakhir, di bawah ini yang termasuk jenis benda padat adalah A. Besi, kayu, dan minyak, B. Batu, kayu, dan air, C. Besi, batu, dan kayu, atau D. Air, sabun, dan mentega. Ini soal yang gampang. Ya, betul, yang C. Besi, batu, dan kayu. Nah, baik, alhamdulillah materi perubahan suhu dan wujud benda akibat kalor kali ini telah selesai. Nah, saya Risa Nurlaila dengan NIM 1906208 dari program studi PGSD Angkatan 2019 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.